أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Al-Jamaah dan jamaah sajadah fajar yang dirahmati oleh Allah. Marilah waktu yang sedikit ini kita manfaatkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Setelah kita mengikuti kegiatan sholat subuh berjamaah, kemudian juga dilanjutkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran, dan juga kita menghafal Al-Quran, dilanjutkan lagi dengan infak. Mudah-mudahan yang terakhir adalah ceramah atau tausiah. Mudah-mudahan kegiatan yang sangat bagus ini dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin kita sudah menyampaikan bagaimana kita selalu mengingat-ingat janji kita, yaitu mu'ahadah, maka kita lanjutkan pagi ini adalah muraqabah. Muraqabah adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita merasa dekat dengan Allah. Jadi kalau ada corona sekarang ini, hendaknya kita lebih dekat dengan Allah. Karena corona ini kalau kita lihat nampak-nampaknya kan virus. Itu kalau kita baca misalnya surah keberapa itu Alam Taro itu kan Allah juga orang-orang yang menyerang Ka'bah. Jadi Allah mengirim burung-burung ababil untuk membawa tanah liat yang sangat panas dari neraka kalau begitu. Kemudian untuk menghantam orang-orang yang meruntuhkan Ka'bah. Jadi kalau boleh kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum kanasfim ma'kul. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Itu ayat yang pertama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan, dia maksudnya Allah, mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Dan mungkin burung itu enggak terlalu besar, anggap aja emprit kecil-kecil itu, tapi dia membawa wabah. Ada yang menjelaskan, jadi burung itu bukan berarti mungkin langsung, kalau di sini jelaskan ngambil tanah liat yang sangat panas kemudian untuk melempar dia. Tapi barangkali ada yang pernah menjelaskan burung-burung itu kan ada pasukan gajah. Kalau dia mungkin pas berhenti dia makan-makan, dia burung itu datang ke sini, datang ke situ, tapi membawa wabah. Wabah itu akhirnya apa? Sisa-sisa makanan itu mungkin dimakan itu kemudian menyebarkan virus. Kemudian bagaimana pasukan gajah yang gagah itu yang akan meruntuhkan Ka'bah itu kena itu namanya kolera, kena sakit perut, semua mencret semua. Akhirnya dikatakan di bawah ini, kita lanjutkan tadi ayat 4. Tarmihim bihijaratim min sijil, yaitu dengannya apa namanya? Melempar mereka bihijaratin dengan batu-batuan dari tanah liat yang
terbakar atau panas barangkali. Fajangalahum kangasfim makul, yaitu sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat habis. Pohonnya subur, buah ganteng hebat, tapi begitu dikasih virus yang kecil itu hancur berantakan pasukan gajah. Itu. Nah, padahal pasukannya luar biasa. Nah, gitu. Jadi kalau barangkali virus sekarang ini yang mungkin juga dulu mungkin binatang barangkali, kemudian wabah ke manusia tular menular. Nah ini. Jadi hendaklah ini bagi kita orang yang beriman selalu dekat dengan Allah, harus muraqabah, bukan malah menjauh. Nah, mudah-mudahan orang yang kena itu orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang mau meruntuhkan Ka'bah, orang-orang yang mau melarang-larang orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan gitu. Untuk peringatan, coba perhatikan. Nah, mudah-mudahan. Tapi kalau saudara kita kena, ya kita perlu. Untuk itu kita muraqabah, perlu dekat dengan Allah. Caranya muraqabah bagaimana? Kita lihat surah Al-Hadid. Al-Hadid itu kalau nggak salah 57 surahnya. Ayatnya ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardh wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'malun nabasir. Wallahu bima ta'maluna basir. Kita baca artinya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Kemudian dilanjutkan, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya Allah bersama kita dimanapun kita berada, tidak akan lepas. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ini kita hendaknya kita dekat dengan Allah. Yang kita kerjakan dilihat oleh Allah. Dan tidak ada jarum yang jatuh dari langit tidak diketahui oleh Allah. Dan apa yang dari bumi naik ke langit juga tidak diketahui, enggak mungkin. Nah, jadi sangat diketahui oleh Allah. Yang keluar dari bumi, yang masuk ke dalam bumi diketahui, yang naik ke langit ataupun yang turun di langit, Allah maha mengetahui. Allah mengerti, melihat. Nah, untuk itu kita dengan hal ini kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Allah bersama kita, yaitu wallahu ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, jadi kita nggak usah takut-takut, kita masjid tetap kita ramaikan, kata panutnya jangan sampai makin sepi. Justru ada wabah itu kita malah selalu lebih dekat dengan Allah. Nah itu. Nah, bagaimana? Kita mestinya berdoa. Ada yang kalau dulu ada kejadian-kejadian wabah, kita berdoa jangan sampai wabah. Nah, kita perlu juga mengikuti kiat-kiatnya. Kalau desa itu kena musibah atau kena penyakit yang mula, kita yang di situ jangan keluar, nanti takut orang ketularan. Nah, gitu. Kemudian yang di luar jangan malah disuruh masuk, stop, begitu. Itu kan kiat-kiatnya begitu. Nah. Oh, jangan malah yang di tempat pusatnya suruh masuk, bawa modal. Oh, ini modal penyakit, nah, misalnya. Nah, gitu kan. Nah, jadi kita harus mengikuti kiat-kiat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Betul. Betul, Bu?
Nah, jadi begitu. Jadi kemudian kita tingkatkan wudhu kita. Sekarang orang bilang nyuruh cuci tangan, kita wudhu. Wudhu, bahkan mandi kalau perlu. Nah itu, makanya kalau kita itu diajarkan suruh jangan sampai batal wudhu. Jangan hanya cuci tangan, wudhu. Kalau mati pun nanti sudah dalam keadaan suci, bersih, nah gitu kan. Itu, cuma kita itu berat mau supaya gantung wudhu, supaya batal wudhu itu. Nah sekarang orang ribut suruh cuci tangan. Nah, bukan hanya cuci tangan, kamu wudhu. Maka wudhu kita betulkan, insya Allah. Tapi alhamdulillah masjid-masjid sekarang Pak Yusuf Kala ya itu disemproti. Mudah-mudahan di masjid nggak ada corona, mudah-mudahan. Karena kita telah diajarkan kebersihan. Gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan tidak ada di masjid. Jadi nggak usah takut-takut. Kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu muraqabah. Yang pertama tadi adalah surah 57 yaitu Al-Hadid. Ayatnya ayat 4. Sekarang supaya kita lebih dekat lagi, supaya kita lebih cinta kepada Allah, supaya kita lebih takwa lagi, kita diperintahkan yaitu yang sudah hafal kita yaitu surah Al-Baqarah ayatnya 21. Yaitu kita supaya menyembah Allah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum takun. Jadi kita supaya kita bertakwa, kita mesti menyembah Allah. Nah, menyembahnya gimana? Sholat. Nah, makanya sholat kalau sekarang itu Rojab, yaitu pelajaran tentang sholat kita tingkatkan. Coba bayangkan kemarin sudah kita jelaskan. Sholat itu pahalanya sangat banyak sekali. Kemarin takbir bersama imam, ya, takbir bersama imam artinya sholat jamaah. Kita dianjurkan sholat jamaah. Takbir bersama imam itu pahalanya luar biasa. Apa kemarin Bu? Sholat bersama imam takbirnya saja haji dan umroh 1000 kali. Kemudian kalau mau tanya pahalanya, orang sama dengan sedekah sebesar bukit Uhud, sedekah emas yang diberikan kepada fakir miskin. 1 rakaat bagaimana Bu? 1 rakaat sama dengan ibadah 1 tahun. Luar biasa. Orang ibadah setahun, kita sebentar ya, itu setahun. Kemudian dilanjutkan lagi, terjauh dari siksa api neraka dan nifak. Kemudian sebelum mati ditayangkan filmnya bahwa kamu tempatnya di surga. Luar biasa. Makanya mari kita jamaah, kita ramaikan. Sholat jamaah, sholat jamaah, sholat jamaah. Kalau orang tabligh itu intinya mengajak sholat sampai masuk-masuk ke rumah. Kemarin saya salut sekali. Orang Pakistan datang di Indonesia berapa bulan, di Kalimantan Barat sampai kita sendiri orang Kalimantan belum pernah nginjak. Apalagi dakwah semacam itu. Kita salut, luar biasa. Dari Pakistan, yang mungkin bahasanya pun juga agak susah kan, tapi masih menjelajah Kalimantan Barat dari kampung ke kampung. Kemarin dijelaskan. Kita yang orang Kalimantan belum sempat, di mana mungkin masih terbatas. Saya itu ada 1 kabupaten yang juga belum pernah datang ke situ. Itu mungkin di ibu kotanya, belum di kampung-kampungnya. Nah ini, jadi mari kita di situ, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia kita sembahlah Allah. Nah, gitu. Ya, hai manusia, sembahlah Allah yang telah menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, untuk itu kita memang sholat dan sholat. Tadi kalau sholat jamaah kita gerakkan. Alhamdulillah sekarang sudah meningkat. Ya. Nah ini sudah waktunya habis, jadi mungkin kita potong sekian. Mari kita muraqabah kepada Allah, kita merasa dekat dengan Allah dimanapun kita berada.
dalam kondisi yang bagaimanapun kita harus dekat dengan Allah Subhanahu. Apalagi dalam keadaan kita diuji oleh Allah, yaitu berupa penyakit corona. Mudah-mudahan kaum muslimin di Indonesia dan orang Indonesia tidak terkena corona. Amin. Allahumma amin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan marilah kita selalu dekat dengan Allah dan merasa dekat dengan Allah dengan cara tadi, yaitu menyembah Allah. Kemudian yang kedua, sedikit, yaitu nanti untuk kita supaya dekat dengan Allah, yaitu kita melaksanakan puasa Ramadan. Itu ayatnya Al-Baqarah 183. Jadi mari kita, agar kita dekat dengan Allah, maka kita sholat, kemudian kita berpuasa nanti di bulan Ramadan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.